Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video praktikum PLC, ya kan, program Maple Logic Controller. Oke, PLC sendiri ini digunakan pada dunia industri. Kenapa? Karena PLC lebih tahan terhadap gangguan daripada controller lainnya, ya. Oke, lanjut. Untuk praktikum kali ini di bab awal di sini kan ada push button dan switch, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari push button dan switch. Oke, di sini ini kan ada animasi dari push button dan switch, ya. Nah, push button sendiri ini cara kerjanya dia akan berpindah kondisi bila mana push button itu ditekan. Akan tetapi dia tidak bisa mengunci kondisi itu. Nah, contohnya seperti ini. Saat dia belum ditekan, maka dia akan berlogika NO. Ya. Nah, kemudian saat push buttonnya ini ditekan, maka dia akan berlogika NC. Dia akan berlogika NC. Nah, akan tetapi dia tidak bisa menjaga atau tidak bisa mengunci kondisinya ini. Nah, dia akan berubah bila mana push button ini ditekan saja. Nah, berbeda halnya dengan switch. Kalau switch ini, misal kita ingin menyalakan, ya, atau on, ya. Nah, maka dia ini kita pindah ke on, dia bisa mengunci. Nah, misal kalau on dia NC, ya. Nah, kemudian kalau off dia NO. Nah, saat dia on maka dia akan berlogika NC. Dia akan berlogika NC. Nah, logika ini akan selamanya akan tetap NC bila mana switch itu tidak kita rubah. Dia bisa mengunci ke NC terus selama tidak ada kontak fisik ke switchnya itu. Nah, itu perbedaan dari push button dan switch. Nah, kemudian ini relay, ya. Nah, untuk push button dan switch itu yang ini tadi push button sama switch ini dia fungsinya untuk inputan pada PLC, ya. Kalau yang ini relay ini, nah ini kan ada relay. Nah, ini biasanya output pada PLC untuk controller sebuah motor atau sistem-sistem tertentu. Nah, di sini ada relay, bagian utamanya yaitu ada elektromagnet, coil, dan mechanical. Nah, kemudian prinsip elektromagnetik untuk mengarahkan sakral sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat mengantar listrik yang bertegangan lebih tinggi. Kemudian terdapat dua keadaan yaitu NO dan NC. Kemudian fungsinya lagi atau manfaatnya yaitu melindungi motor atau komponen lainnya dari konsleting atau kelebihan tegangan. Kemudian tegangan kerja sendiri dari relay ini yaitu sebesar 12 volt. Kemudian relay yang digunakan yaitu ada dua tipe, Ewig dan Omron. Oke, kita bedah lagi untuk skematiknya, ya. Nah, di sini kan saya tadi sudah menjelaskan bahwasanya relay ini bekerja sebesar tegangan kerja 12 volt, ya. Nah, di sini ada pin 13 dan pin 14. Nah, pin 14 ini yang positif, yang pin 13 ini yang negatif. Oke, kenapa kok ada polaritas di relay? Nah, relay ini khusus. Nah, di dalamnya ini terdapat dioda rectifier. Nah, fungsinya apa dioda itu? Nah, biasanya bila mana relay yang kita gunakan ini untuk mengontrol sebuah motor AC, saat motor AC itu bergerak atau starting, nah itu kan ada kelonjakan arus. Nah, ya kan, ada pada saat proses starting itu biasanya kelonjakan arus itu ada arus feedback kembali lagi ke relay. Nah, agar arus tersebut tidak langsung menghantam PLC, nah maka di relay itu dikasih pengaman dioda rectifier ini. Ini itu untuk mengamankan adanya arus feedback dari motor AC. Nah, kemudian apa perbedaan dari ketiga relay ini? Nah, untuk dua relay ini spesifikasinya sama, cuma bedanya relay yang satu dan relay 2.
relay 1 dan relay 2 ini. Kalau relay 1 terdapat 2 channel, kalau relay 2 ini ada 4 channel. Kemudian yang di relay 3 ini terdapat 2 channel, cuma nanti berbeda spesifikasinya. Nah, oke, kita langsung ke cara kerjanya dulu ya. Cara kerjanya dari relay ini. Nah, untuk pin 13 dan 14 ini adalah coil ya, ini adalah coil. Nah, coilnya ini bekerja sebesar 12 volt DC. Nah, saat coilnya ini belum dihantarkan arus listrik, maka pin 1 dan pin 9 ini bisa dibilang NC, normally close. Kemudian pin 5 ini NO ya, 4 sama NC ya, 8 NO. Begitu juga dengan dua relay ini. Nah, saat relay ini atau koilnya itu pada pin 13 dan pin 14 itu sudah dialiri oleh tegangan 12 volt, maka tuas yang ada di pin 9 dan pin 12 ini akan berpindah. Yang pin 9 ini akan berpindah ke 5, yang dari 1 ke 5, dan yang ke dari 4 ini akan berpindah ke 8. Nah, karena kenapa? Karena koil ini akan mengeluarkan medan elektromagnetik ya untuk menarik platinanya ini. Nah, itu untuk cara kerja relaynya. Lah kalau yang dua ini itu sama. Nah, itu sama cara kerjanya sama seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang relay ketiga ini berbeda dari kedua relay ini ya, karena dari nampak fisiknya saja dia berbeda. Dia lebih besar karena di dalamnya itu secara fisiknya yaitu tembaganya lebih besar daripada dua relay ini. Nah, ini kalau semisal kita mau mengontrol sebuah motor AC ya. Untuk relay yang ketiga ini direkomendasikanlah daripada dua relay ini. Oke, kita lanjut ke panel kontrol suhu dan sensor suhu. Nah, di panel kontrol suhu ini fungsinya buat apa? Nah, sebenarnya modul kita ini merupakan sistem kerja dari konveyor sortir barang atau konveyor penghitung barang. Nah, jadi panel kontrol ini digunakan untuk mendeteksi suhu pada motor AC. Nah, di sini ya, ini gambar kiri ini adalah panel kontrol, kemudian yang kanan ini adalah sensor suhunya. Oke, dan di sini terdapat pin-pinnya ya. Yang ini untuk 5 volt, kemudian yang ini untuk data, kemudian yang ini untuk ground. Oke. Oke, di sini ada emergency stop dan buzzer. Oke. Apa sih fungsinya emergency stop ini dan buzzer? Nah, ini yang merupakan komponen yang paling penting pada sebuah sistem. Karena kenapa? Karena saat sistem itu terjadi error atau gangguan yang di luar kehendak kita ya, atau kejadian yang tidak kita inginkan, maka agar kerusakannya itu tidak merembet ke sistem yang lainnya, lah itu bisa dihentikan menggunakan emergency stop. Nah, untuk cara kerja dari emergency stop ini gimana? Nah, untuk logika awal saat emergency stop ini belum diapa-apakan, dia sudah NC, normally close. Nah, dia akan berubah menjadi NO apabila emergency ini kita tekan. Nah, cara kerja emergency stop ini sebenarnya merupakan gabungan dari push button dan switch ya. Untuk tampilannya hampir sama seperti push button. Di sini dia dapat mengunci keadaan kalau emergency stop ini. Berbeda halnya dengan push button. Push button kan tidak bisa mengunci keadaan, tapi kalau emergency stop ini dia bisa mengunci keadaan. Saat dia ditekan maka dia akan mengunci. Nah, saat belum ditekan dia akan menjadi NC ya. Nah, kemudian saat ditekan maka dia menjadi NO. Nah, ini akan tetap NO bila mana, nah di sini kan ada gambar arah panah tuh. Nah, bila mana emergency ini tidak diputar. Nah, untuk mengembalikan ke NC lagi, itu emergensinya harus diputar.
Nah, ini harus diputar sesuai arah panah yang ada di bodinya ini. Nah, ini putar ke kiri, maka dia kembali ke NC lagi. Itu cara kerja dari emergency stop. Kemudian di buzzer. Nah, buzzer sendiri ini apa sih fungsinya? Nah, fungsinya ini sangat penting sekali ya bila mana operator untuk mengetahui sebuah sistem itu ada kendala atau tidak. Nah, di sistem kita ini buzzer ini itu menyambung ke panel kontrol suhu. Nah, panel kontrol suhunya tadi kan menyambung ke motor AC ya. Nah, jadi saat suhu pada motor AC itu masih di bawah standar dari ketentuan set pointnya. Nah, ini ada set point 1 dan set point 2 ya. Set point 1 itu suhu level 1 30 derajat Celcius, suhu level 2 itu 50 derajat Celcius. Bila mana suhunya itu masih di bawah suhu 1 dan suhu 2, maka buzzer ini akan off, tidak akan bekerja. Kemudian jika suhu yang terdeteksi pada motor AC itu melewati suhu level 1, maka buzzer ini akan menyala secara mode blink. Dia akan nyala seperti ini. Tet, tet, tet. Nah, itu mode blink. Akan tetapi jika suhunya itu sudah memasuki atau melewati level 2, maka buzzer ini akan konstan. Itu akan memberitahukan kepada operator bahwasanya motor AC sudah terlalu panas. Nah, itu fungsi dari buzzer memperingati operator lewat suara ya. Oke, kemudian di sini ada indikator lem. Nah, selain melewati suara, ada dua cara sebenarnya untuk memberitahukan operator melalui suara dan tampilan. Oke, di sini ada 3 warna ya. Nah, 3 warna di sini ini sebenarnya sama, yaitu untuk mengidentifikasi level suhu motor AC. Nah, bila mana suhunya masih di bawah standar, maka lampu hijau yang menyala. Kalau sudah melewati level 1, maka lampu kuning ini yang akan menyala. Kalau sudah melewati level 2, maka lampu merah lah yang akan menyala. Oke, di sini ada kontaktor nih. Lah, kontaktor ini memang khusus didesain untuk untuk mengontrol beban-beban yang berat. Nah, di sini ada L1 sampai L3 ini untuk mengontrol 3 fase ya. Tegangan 3 fase. Kan ada motor 3 fase tuh. Itu cocok menggunakan kontaktor daripada relay. Karena memang khusus ini kontaktor untuk didesain mengendalikan beban-beban yang berat. Oke, kemudian di sini ada kontak NO sama NC ya. Oke, NO sama NC ini fungsinya buat apa? Semisal ada seorang desainer ya yang membutuhkan spesifikasi kontaktor tapi mau mengendalikan motor AC yang menggunakan logika NO sama NC pada sebuah kontak. Nah, maka di sini didesainlah kontak NO sama NC untuk mempermudah seorang desainer itu. Akan tetapi ternyata kontak NO sama NC-nya ini desainnya butuh lebih. Nah, maka di sini disediakan auxiliary kontaktor. Ini adalah kontak tambahan untuk NO sama NC. Nah, kemudian untuk menyalakannya sama. Di sini juga ada coil A1 sama A2. Nah, itu untuk mengaktifkan kontaktornya. Oke, di sini ada limit switch dan motor DC ya. Nah, apa sih fungsi limit switch dan motor DC ini? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya sistem pada bab 5 ini merupakan sistem kerja dari konveyor sortir barang ya. Di sini tuasnya ya, tuas yang ini loh, plat ini ya. Ini LS ya. Dan di sini ada box penampung, ini ada konveyor lagi ya. Yang ini ada motor AC, ini AC ya. Yang ini ada motor DC. Ya. Sini ada box. Ya, ada box. Nah, kemudian di sini saat box ini melewati limit switch, nah ini kan limit switch menjadi logika 1. Saat dia tidak dilewati atau tidak disentuh, dia akan menjadi logika 0. Nah, terus efeknya apa limit switch ini? Efeknya nanti dia akan mengendalikan
motor DC ini agar putar ke kanan dan putar ke kiri. Nah, putar kanan sama putar kiri ini untuk memindahkan box penampung ini ke konveyor 2. Nah, untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, itu untuk menggeser ini loh box penampungnya ini. Maka motor DC harus putar ke kanan dan putar ke kiri. Oke, lanjut. Di sini ada motor AC ya. Nah, motor AC di sini spesifikasinya yaitu tegangannya 220, kemudian outputnya 200 watt, arusnya 1,1 ampere, kecepatannya 2800 rpm. Nah, motor AC di sini fungsinya merupakan komponen utama untuk menggerakkan konveyor. Nah, ini motor AC-nya itu fungsinya. Oke, untuk jenis PLC yang digunakan ada dua kalau secara luring, yaitu CPM2A dan CP1E ya. Ya, tapi yang kita gunakan pada praktikum daring yaitu CP1E. Oke, PLC ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat. Ini, yang ini kan di YouTube juga ini. Oke, sudah selesai. Langsung saya jelaskan untuk programnya ya. Nah, programnya di sini terdapat dua software, yaitu CX Designer dan CX Programmer. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk CX Programmernya. Di sini teman-teman ada alamat 0.00 ya. Alamat 0.00 ini buat apa? Nah, kalau secara kalian praktikum secara luring, bahwasanya alamat 0.00 ini terhubung dengan switch. Nah, switch ini digunakan untuk menyalakan sistemnya itu. Nah, sistemnya alamat ini tersambung ke interlock ya. Nah, interlock ini fungsinya ini untuk mengaktifkan atau mengizinkan program yang ada di dalam interlock itu. Nah, jadi di sini untuk mengunci program yang ada di dalam interlock itu. Jadi dari rang 1 sampai rang 14 ini dia akan bisa aktif bila mana interlocknya itu aktif. Akan tetapi kalau interlocknya tidak aktif, maka program yang dari rang 1 sampai rang 14 tidak akan aktif. Kemudian di sini nih, ini pada alamat 0.01 itu terhubung dengan push button. Nah, itu digunakan untuk proses start system. Nah, untuk mengunci kondisi push button agar sistemnya itu bisa berjalan terus, agar kita tidak harus menekan terus ya, karena push button itu tidak bisa mengunci kondisinya. Nah, maka dibutuhkan set. Nah, set di sini ini gunanya untuk mengunci sistemnya agar kita bisa melepas push buttonnya itu. Nah, kemudian ada di sini reset ya. Lah, reset di sini fungsinya buat apa? Lah, reset ini digunakan untuk mereset program. Nah, tapi inputannya di sini ada alamat 0.02. Ini terhubung dengan push button. Alamat 0.03 ini terhubung dengan emergency. Nah, bila mana ada kejadian yang tidak diinginkan atau ingin mereset sistemnya itu, nah ini bisa ditekan tombol 002, dan bila mana ada kecelakaan bisa ditekan tombol 0.03. Nah, kemudian di sini ada alamat output motor AC ya kan, 100 sampai 106 ini ya. Ini lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Oke, di sini juga ada inputan nih. Inputannya yaitu suhu 1 dan suhu 2 ya. Nah, suhu 1 tadi saya sudah bilang bahwasanya ada panel kontrol suhu yang digunakan untuk monitoring suhu motor AC. Nah, itu ada dua kondisi, ada dua level, yaitu suhu 1 dan suhu 2. Nah, suhu 1 itu terdapat pada alamat 0.05 dan suhu 2 itu berada pada alamat 0.06 ya. Jika suhu masih standar, lampu hijau ini nyala. Suhu sudah masuki level 1, lampu kuning nyala. Suhu sudah masuki level 2, maka lampu merah menyala. Nanti saya jelaskan sambil meran CX Designer-nya. Nah, di sini ada limit switch nih. Nah, limit switch ini digunakan untuk menggantikan logika sensor. Nah, alamatnya ini berada pada 0.04. Nah, di sini ada diffu. Nah, fungsinya apa diffu ini?
Nah, di sini ada diffu ya, saya gambarkan biar lebih jelas. Oke. Oke, oke ini ya, ini nih. Langsung saja. Sini ada clock ya, ada sebuah clock sistem ya. Ini aja besar. Ini kerja diffu, yang ini kerja diff-tone. Oke, ini logikanya limit switch, yang ini diffu ya, yang ini diff-tone. Untuk diffu ini cara kerjanya gimana? Nah, cara kerja diffu ini yaitu perubahan dari kondisi limit switch logika rendah ke logika tinggi. Maka diffu ini bisa mendeteksi satu pulsa karena ada perubahan dari 0 ke 1. Nah, untuk lawannya diffu ini ada diff-tone. Nah, diff-tone ini yaitu perubahan dari 1 ke 0. Nah, itu cara kerja dari diffu dan diff-tone. Nah, ini diffu. Jadi limit switch-nya ini nanti ditekan, maka dia akan mendeteksi dan akan menginputkan ke counter. Nah, counter di sini ada set value-nya sebanyak 5 kali ya. Nah, kemudian di sini ada motor DC kanan. Nanti motor DC kanan itu akan bergerak ke kanan selama 10 detik. Kemudian motor DC kiri akan bekerja bergantian ya, kanan 10 detik, kemudian mati. Motor DC kiri berjalan selama 10 detik. Nah, kemudian di sini ada timer ya, timer di sini sama, di sana juga ada timer ya tadi. Nah, kemudian di sini juga ada buzzer. Nah, buzzernya ini alamannya 100.07. Oke, langsung saja kita coba untuk kita running CX designernya. Oke, kita hubungkan. Oke, kalau sudah terdapat warna hijau seperti ini, itu tandanya CX designer dan apa ini, CX programnya sudah terhubung. Oke, kita buktikan ya, apa benar tadi bahwasanya jika interlocknya itu tidak aktif, maka program tidak akan bisa berjalan. Kita coba. Di sini ada tombol start ya. Kalian alamati juga di sini alamat 0.01. Ini saya tekan. Nah, saya tekan sistem tidak bekerja kan, ya kan, tidak ada efek apapun karena memang benar interlock itu memang mengizinkan atau mengunci program yang ada di dalam interlock itu. Oke. Nah, berbeda lagi jika interlocknya sudah saya aktifkan. Ini kita start, set. Nah, maka program akan berjalan. Di sini lampu hijau akan nyala, motor AC akan mulai berjalan. Ya. Nah, untuk ini cara kerjanya ini tadi, nah ini 001 kan dari NO, dia kalau saya tekan jadi NC ya. NC mengaktifkan set. Nah, set di sini tadinya NO jadi NC. Ya, nah ini motor AC menyala, kemudian lampu hijau menyala. Nah, lampu hijau ini menyala kenapa? Karena suhu monitoring pada motor AC itu dia masih di bawah dari suhu 1 sama suhu 2. Oke. Oke, ini saya bikinkan ini. Oke. Sistemnya kita itu sebenarnya seperti ini, teman-teman. Ini ada CV1, kemudian ini ada CV2. Dan di sini ada box ya. Dan di sini ada limit switch, dan limit switch itu tadi sebagai sensor ya. Oke, yang ini jadi motor AC, yang ini jadi motor DC. Jangan lupa ini juga ada tuasnya. Oke. Nah,
Sistemnya sebenarnya bekerjanya seperti ini. Ini ada box ya. Box ini kan berjalan ke sini karena motor AC saat kita kan ini MAC, ini MDC. Nah, saat start, maka konveyor bergerak, box yang ada di atasnya ini berjalan ya, kemudian mengenai limit switch ini ya. Nah, limit switch ini akan menginputkan logika. Nah, logika di sini, ini nanti ke divu ini, kemudian ke CNT ini. Nah, CNT ini kan sebanyak 5 ya. Jadi nanti limit switch-nya itu akan mendeteksi sebanyak 5 kali, maka akan berganti perintah lagi. Jadi ini terdeteksi 1 ya, terdeteksi 1. Oke, limit switch-nya mendeteksi 1, maka di sini akan menjadi 4. Nah, kita buktikan dulu. Jika ini saya running ya, saya tekan limit switch-nya. Ini diperhatikan ya, limit switch-nya ini di alamat 0.04, kemudian sama CNT-nya ini kan 5, kemudian akan jadi 4 bila mana limit switch-nya saya tekan. Ini saya tekan, terus limit switch-nya NC bisa ditekan 2 kali tadi, dia menjadi 3 ya. Nah, kemudian jadi ada proses perubahan nih. Ini saya tekan ya, dash ya. Nah, dia menjadi 2 di sini. Nah, itu CNT-nya juga berkurang. Nah, jadi di sini tadi 4 ya, karena sudah terdeteksi 1, kemudian 2, ini jadi 3. Kemudian ini jadi 2 ya, kemudian ini jadi terdeteksi lagi, ini jadi 1 ya. Dan terdeteksi lagi ini jadi 0. Nah, kalau sudah 0, maka akan ke perintah selanjutnya. Kita cek. Ini kan 2 ya. Maka perintah selanjutnya itu motor DC akan aktif putar ke kanan. Nah, ini saya tekan 1 dan ini saya nolkan. Des. Nah, di sini motor AC off, motor DC putar kanan. Nah, kalau di laddernya ini, nah ini motor DC yang 102 putar kanan selama 10 detik, kemudian putar kiri ya kan selama 10 detik. Nah, kemudian motor AC nyala lagi. Kita cek motor AC itu bisa mati karena apa. Nah, kita lihat di sini bahwasanya ada kontak motor DC kanan dan kontak motor DC kiri ya. Jadi saat limitnya ini saya tekan, des 4 3 2 1 0, motor DC nyala ya, nyala. Yang tadinya NC jadi NO ya, dia akan nyala selama 10 detik. Nah, ini kalau 10 detik, nah ini yang tadinya NC jadi NO karena di sini timernya nyala ya. Kemudian yang ini motor DC akan nyala ke kiri, timernya ini. Nah, kemudian akan mereset DC, kemudian motor AC berjalan lagi. Nah, di sini. Nah, motor AC akan berjalan lagi. Oke, kemudian di sini fungsi dari putar kanan sama putar kirinya motor DC itu apa? Nah, di sini kan ada box penampung ya, box penampung. Nah, box penampung ini saat ini sudah terisi 5 box, maka motor DC ini akan putar ke kanan untuk menggeser boxnya ini ke konveyor 2. Nah, pergeserannya itu selama 5 detik, 5 second. Nah, itu geser ke kanan. Nah, agar tuasnya ini kembali ke seperti semula, maka dia harus ke putar kiri selama 5 detik. Nah, agar sistemnya kembali semula, kemudian motor AC nyala lagi, mengirim box-boxnya ini lagi, mengisi box-boxnya lagi. Oke, selanjutnya di sini karena sistem ini bekerja terus-menerus, kan suhunya ini akan meningkat, suhu pada motor AC. Kita analogikan suhu pertama ya kan, suhu pertama itu
atau level pertamanya 30 ya, 30 derajat. Kemudian suhu keduanya sebesar 50 derajat ya Celcius. Nah, kalau di sini suhu pertamanya ini motornya itu sudah terdeteksi bahwa sudah melewati suhu pertama, maka seharusnya lampu kuning akan menyala. Nah, di sini kan kontak 005 kan NO, dia akan menjadi NC. Jadi suhu pertama ini dia akan menyala. Karena motor sudah terlalu lama. Misal motornya sudah bekerja selama 10 jam ya. Selama 10 jam, maka motor sudah melewati suhu pertama. Misal suhunya 35 derajat. Karena suhu set pointnya 30 sudah melewati dong. Nah, akhirnya ini menyala. Dus. Nah, di sini lampu kuning menyala ya, sesuai ya. Lampu kuning menyala, lampu hijau mati. Nah, di sini kontak NC-nya kan jadi NO. Yang ini NO jadi NC. Lampu kuning menyala. Nah, buzzernya itu dia kok kedip-kedip. Itu karena apa? Di sini, teman. Di sini lampu kuningnya. Nah, ini saya ini. Nah, ini kan NO kan masih an. Kemudian saya nyalakan dia menjadi NC. Nah, akhirnya timer 002 ini menyala, aktif. Nah, yang ini NO jadi NC ya. NC kemudian timer 003 ini menyala, mematikan timer ini. Nah, akhirnya ini kan jadi yang ini nyala pertama jadi NO, kemudian ini mati kan jadi NC. Kemudian nyalakan ini lagi, nyalakan ini, kemudian buka ini, kemudian tutup lagi. Karena ini kok gak kedap-kedip, kenapa? Karena prosesnya terlalu cepat. Nah, seperti itu. Nah, proses blinknya itu karena ada timer 2 dan timer 3 ini. Nah, seperti itu. Kenapa buzzer itu bisa ngeblink. Nah, kemudian sistem ini semisal sudah bekerja selama 24 jam, maka motor AC kan sudah terlalu panas. Akhirnya suhu mendeteksi bahwa motor AC ini sudah lebih dari 50 derajat. Nah, di sini kan ada kontaknya, ini NC ya, yang ini NO. Kita lihat, jika ini on, suhu 2 sudah on, nah, maka lampu hijau sama lampu kuning akan off. Nah, kemudian lampu merah akan on, motor AC berhenti, buzzer juga akan tadinya buzzer konstan ya, kemudian akan off. Nah, kita cek. Nah, ini kan lampu merah menyala. Kita cek di sini. Nah, lampu merah menyala ini ngefeknya ada timer 005 dan timer 006. Kita cek. Timer 005 ini kemana? Timer 006 ini kemana? Timer 005 ini akan menyambung ke motor AC. Nah, di sini ada motor AC nih. Nah, di sini timer 005 ini. Nah, kita cek ya. Nah, di sini timernya, timer 005 ini waktunya 3 detik, yang ini 7 detik. Jadi, saat lampu merah menyala, des ini jadi NC, timer ini berjalan. Kalau sudah 3 detik ini aktif. Nah, kemudian akan mematikan motor AC. Nah, karena kenapa? Karena di sini logikanya NC menjadi NO. Kita cek. Nah, ini kan motor AC masih berjalan ya. Kemudian jika sudah melewati suhu 2, ini kita tunggu sampai 3 detik, maka dia ini akan menjadi NO. Lah, motor AC mati. Nah, kemudian di sini buzzernya. Oke, kita amati yang buzzer sekarang. Nah, ini buzzer kedip-kedip ya, ngeblink ya. Kemudian suhu 2 saya nyalakan, lampu merah menyala. Yang ini timer 1 jalan, timer 05 jalan, kemudian timer 0 ini nih timer 06-nya ini. Yang tadinya NC kemudian jadi NO karena timer 06-nya ini sudah aktif. Nah, kemudian sistem akan berhenti, lampu merah akan menyala. Kemudian sistem akan berjalan lagi bila mana suhu kurang dari 2 dan suhu kurang dari 1. Oke. Untuk penjelasan programnya seperti ini. Bila mana ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui asistennya masing-masing atau bisa komen di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.